Martin, seorang raja preman paling ditakuti yang ada di salah satu terminal bus terbesar di ibu kota Jakarta. Dia berasal dari Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Lampung. Di Jakarta, Martin memiliki puluhan anak buah yang tersebar di berbagai titik area terminal. Martin dikenal sadis, sakti, dan tidak mengenal rasa belas kasihan. Oleh karena itu, Martin sangat ditakuti oleh siapapun. Begitupun seluruh anak buah Martin. Mereka kerap kali memalak, meresahkan, bahkan berbuat onar. Kerjaannya menodong, memalak, mencopet, berjudi, mabuk-mabukan hingga berkelahi. Sudah lama sekali Martin menjadi penguasa terminal. Ia menguasai uang keamanan yang diperoleh dari seluruh pedagang, kios, hingga pengemudi angkutan umum. Mereka semua harus menyetor sejumlah uang keamanan kepada Martin, yang tentunya dengan nominal yang sudah ditentukan oleh Martin. Setiap hari, anak buah Martin memungut uang keamanan tersebut kepada seluruh pedagang, pemilik kios atau warung, hingga kepada para pengemudi angkutan umum yang memasuki area terminal. Tidak ada satupun yang berani membantah. Semua pasrah menuruti aturan Martin. Jika ada yang berani membantah, anak buah Martin tidak segan-segan untuk menghabisinya. Bahkan tak jarang, Martin pun ikut turun langsung apabila anak buahnya mengalami permasalahan di lapangan, terutama jika menghadapi masalah-masalah besar. Martin langsung turun tangan dan pasang badan. Jika Martin sudah marah besar, semua orang akan merasa ketakutan. Sudah tak terhitung berapa puluh orang yang pernah Martin hajar di area terminal. Jika Martin CS sedang mabuk-mabukan, mereka semua akan semakin berulah. Mereka memalak para penumpang hingga memalak supir-sopir angkutan umum. Bahkan seringkali, para pedagang pun menjadi korban. Martin CS mengambil barang dagangan dengan sesuka hati tanpa membayarnya. Sungguh biadab. Mereka tidak akan berhenti, kecuali mereka sudah tak berdaya, tidak sadarkan diri. Selama mereka masih kuat, mereka akan terus mabuk-mabukan dari uang hasil memalak. Jika uangnya tidak cukup, tentu saja mereka akan memalak lagi. Kejadian seperti itu terus terjadi, dan tidak ada yang bisa menghentikan. Semuanya takut oleh Martin. Ya, Martin memang dikenal sangat sadis. Ia tidak hanya jago berkelahi, tapi juga memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Martin pun dikenal sebagai manusia seribu nyali. Dia tidak pernah takut sama siapapun. Siapa yang berani menentang atau menantangnya, tentu akan ia hadapi dan ia habisi. Konon, sudah beberapa jawara yang berhasil Martin kalahkan di terminal ini. Jawara-jawara tersebut bermaksud untuk menyingkirkan Martin dan mengambil alih kekuasaan. Tapi mereka semua tidak ada yang berhasil. Tantangan mereka berujung kekalahan. Martin memang terlalu kuat untuk dikalahkan. Bahkan menurut beberapa saksi mata, jawara-jawara tersebut mampu Martin kalahkan dengan sangat mudah. Namun suatu hari, kekuatan Martin benar-benar diuji. Ia betul-betul mendapatkan lawan yang sebanding. Ketika itu, tepatnya siang hari,
datang sebuah bus akap keberangkatan dari Pangandaran, Jawa Barat. Bus tersebut berhenti dan menurunkan penumpang di terminal. Kala itu, ada 3 orang anak buah Martin yang sedang meminum minuman keras. Tiba-tiba, salah satu dari anak buah Martin berdiri dan menghampiri para penumpang yang sedang turun dari bis. Rupanya, anak buah Martin tersebut bertujuan ingin memalak salah satu penumpang, yang nantinya uang tersebut akan ia belikan minuman keras. Anak buah Martin pun tertuju pada seorang bapak-bapak yang kebetulan si bapak tersebut kelihatan repot membawa barang bawaan. Alibi ingin membantu, anak buah Martin merebut salah satu kardus yang dibawa oleh bapak tersebut. "Sini Pak, saya bantu. Ayo ikut saya minggir dulu," kata anak buah Martin. Lantas si bapak itu pun mengikuti anak buah Martin. Namun ketika sampai di warung area pinggiran terminal, si bapak tersebut malah ditodong oleh anak buah Martin dan dimintai sejumlah uang. Namun bapak itu menolak, bahkan malah menantang anak buah Martin untuk berkelahi. "Apa-apaan kamu? Jangan kamu kira saya takut ya. Nih, saya si Lukman, asli Pangandaran. Pantang dipalak-palak. Saya tidak takut sama kamu. Ayo lawan saya kalau berani," ucap bapak-bapak tersebut yang diketahui bernama Pak Lukman. Mendengar jawaban Pak Lukman, anak buah Martin langsung berteriak memanggil kedua temannya. Tak lama, kedua temannya pun datang. "Ada apa, bro?" tanya salah satu temannya. "Ini nih bapak-bapak kurang ajar. Gua palak buat beli tambahan miras, malah ngajak berantem. Ayo kita hajar," ucap anak buah Martin. Seketika, ketiga anak buah Martin langsung menyerang Pak Lukman. Mereka pun berkelahi, dan perkelahian itu disaksikan oleh banyak orang, dari mulai pedagang, sopir hingga para pengunjung terminal. Namun sungguh mengejutkan, ternyata Pak Lukman berhasil mengalahkan ketiga preman itu dengan mudah. Ketiganya dibuat tak berdaya. Kemudian salah satu dari preman itu bangun dan berkata, "Awas lu, jangan kemana-mana bapak tua. Gua panggil semua teman-teman gua," ucapnya. "Silahkan, panggil semua. Kalau perlu sama ketuamu sekalian," jawab Pak Lukman. Kemudian si preman tersebut berlari untuk mencari teman-temannya yang lain. Benar saja, tak lama belasan preman datang. Preman-preman itu langsung menyerang Pak Lukman. Keributan besar pun terjadi. Pak Lukman harus berjibaku melawan belasan preman anak buah Martin. Namun lagi-lagi, tidak ada satu preman pun yang bisa melukai Pak Lukman. Semuanya tidak bisa mengalahkan Pak Lukman. Justru Pak Lukmanlah yang berhasil menghabisi belasan preman tersebut. Semuanya ambruk di tangan Pak Lukman. Ada yang meminta ampun, ada yang tergeletak, ada juga yang kabur terbirit-birit. Tak lama setelah Pak Lukman berhasil mengalahkan semua anak buah Martin, tiba-tiba datang sesosok lelaki gondrong, berbadan besar dan penuh tato. Ternyata dialah Martin, si raja preman terminal. "Berani sekali lu habisi anak buah gua, bapak tua. Setor nyawa lu," ucap Martin dengan nada marah. "Memangnya siapa kamu? Apa urusanmu?" tanya Pak Lukman dengan santai. "Gua Martin, penguasa di sini. Dan yang lu habisi barusan adalah anak buah gua. Sekarang urusan lu sama gua. Gua habisi lu tanpa ampun," ucap Martin. "Oh,
Jadi ini ketuanya. Baguslah, biar kuhabisi kamu sekalian. Biar di terminal ini aman, gak ada preman-preman yang kurang ajar lagi, jawab Pak Lukman. Mendengar jawaban Pak Lukman, Martin tersulut emosi. Dia langsung menyerang Pak Lukman dengan ganas. Duel pun terjadi. Pak Lukman si petani dari kampung melawan Martin si raja preman terminal yang sangat ditakuti. Martin memang jago berkelahi. Martin memang sakti. Tapi rupanya kemampuan dan kekuatan yang dimiliki Pak Lukman jauh di atas kemampuan yang dimiliki Martin. Hingga akhirnya Martin pun tumbang. Martin si raja preman kalah tak berdaya di tangan Pak Lukman. Tidak hanya itu, Martin pun dibuat cacat oleh Pak Lukman. Kedua tangan Martin dibuat patah oleh Pak Lukman. Dengan sisa tenaga yang ada, Martin dan anak buahnya kabur meninggalkan terminal. Usut punya usut, Pak Lukman adalah seorang petani dari Pangandaran, Jawa Barat, yang hendak berkunjung ke rumah kerabatnya di Jakarta. Di kampungnya, Pak Lukman bekerja sebagai buruh tani di sawah. Namun, ia pun berprofesi sebagai guru silat senior di salah satu padepokan silat di Pangandaran, Jawa Barat. Tak hanya itu, ternyata Pak Lukman pun dikenal memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi yang ia peroleh dari orang tuanya secara turun-temurun. Demikian rangkaian kisah tentang Pak Lukman, seorang petani kampung yang nekat menghabisi belasan preman terminal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.